Salah satu kesalahpahaman tentang kekristenan adalah anggapan bahwa orang Kristen menyembah tiga Allah. Ini adalah kesalahan yang sangat besar. Kita sebagai pengikut Kristus tidak menyembah tiga Allah. Dengan sangat tegas. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dikatakan bahwa Allah kita adalah Esa. Bukan banyak. Namun Esa. Hanya saja Allah yang Esa ini berada di dalam tiga pribadi atau tiga oknum. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dikatakan tentang tiga pribadi dari Allah ini. Yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah yang Esa dalam tiga pribadi. Itu sebabnya diistilahkan sebagai Allah Tritunggal. Ketiga pribadi dari Allah yang Esa ini, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dapat dibedakan. Artinya di dalam Alkitab dicatat kapan Allah Bapa berbicara, kapan Allah Anak yang berbicara, dan kapan Allah Roh Kudus yang berbicara. Dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Sebab ketiga pribadi itu adalah satu. Hampir sama dengan diri manusia yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ketiganya berbeda dan dapat dibedakan. Kita dapat membedakan antara tubuh dengan jiwa kita. Demikian juga dapat dibedakan antara tubuh dari roh kita. Namun ketiga hal itu tidak dapat dipisahkan. Sebab bila antara tubuh dan jiwa kita dipisahkan, saat itu juga kita meninggal dunia. Dan bila kita meninggal, tubuh kita tidak lagi dapat disebut sebagai manusia, namun disebut sebagai mayat. Dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Esa, namun dalam tiga pribadi. Sukar bagi kita untuk mencernanya secara akal. Dan memang adalah wajar apabila Allah tidak dapat kita masukkan dalam akal kita. Sebab Allah adalah pribadi yang tidak terbatas. Sedangkan akal kita sangat terbatas sifatnya. Ingat, tidak semua hal dapat kita cerna dengan akal kita yang terbatas. Namun walaupun tidak dapat dicerna dengan akal, bukan berarti itu tidak ada dan tidak benar. Sebagai contoh, cinta. Kita tahu bahwa cinta adalah sungguh-sungguh ada. Namun cinta jelas tidak dapat dicerna dengan akal. Contoh, seorang ibu yang menangis karena melihat anaknya yang sedang sakit dan menderita. Sang anak bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Sang ibu menjawab, "Karena aku mencintai engkau, anakku." Sang anak lalu berpikir, "Oh, ibu menangis karena cinta. Berarti air mata adalah wujud dari cinta." Kemudian sang anak berkata, "Ibu, tampunglah air mata ibu dalam botol." Sang ibu menuruti permintaan anaknya dan menampung air matanya dalam botol. Sesudah itu sang anak meminta agar air mata sang ibu yang berada dalam botol itu dibawa ke laboratorium untuk dianalisa. Petugas laboratorium menganalisa air mata sang ibu. Dan ditemukan bahwa pada dasarnya air mata itu merupakan campuran dari dua zat kimia, yaitu H2O atau air dengan NaCl atau garam. Membaca hasil analisa laboratorium, maka sang anak berkata dalam hatinya, air mata adalah wujud dari cinta. Air mata terdiri dari air dan garam. Berarti kalau begitu, cinta adalah air ditambah garam. Benarkah demikian? Benarkah bahwa kalau air dicampur dengan garam, maka itu adalah cinta? Jelas bukan. Cinta jelas bukan air ditambah garam. Singkat kata, cinta adalah sungguh-sungguh ada, namun tidak dapat dicerna dengan akal. Demikian juga halnya dengan ketritunggalan Allah. Benar, namun tidak dapat dicerna dengan akal. Sebab bila Allah dapat dicerna dengan akal kita yang terbatas ini, maka berarti Allah bukan lagi Allah.
Sebab berarti ia terbatas. Namun karena ia adalah pribadi yang tidak terbatas, maka memang adalah semestinya bila Tuhan tidak dapat dicerna dengan akal manusia. Itu pula sebabnya tidak ada gambaran apapun juga yang secara sempurna dapat menggambarkan tentang ketritunggalan Allah. Ada yang menggambarkan Allah Tritunggal itu seperti matahari yang satu. Namun matahari yang satu itu memiliki 3 hal, yaitu bola mataharinya sendiri, panasnya, dan sinarnya. 3 namun 1. Gambaran ini agak menolong, namun tidak sempurna. Ada orang yang mengumpamakan Allah Tritunggal seperti seorang manusia yang adalah seorang suami, namun juga seorang guru, dan juga seorang pemimpin pujian dalam gereja. Di rumah ia adalah seorang suami. Di sekolah dia adalah seorang guru. Di gereja dia adalah seorang pemimpin pujian. Gambaran ini bukan saja tidak menggambarkan dengan sempurna, tetapi juga gambaran yang salah. Allah Tritunggal bukan seperti itu. Yaitu kadang-kadang ia bertindak sebagai Allah Bapa, kadang-kadang sebagai Allah Anak, dan kadang-kadang sebagai Allah Roh Kudus. Bukan seperti itu. Allah Tritunggal adalah Allah yang Esa, namun dalam 3 pribadi. Dan bukan 3 profesi. 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam pelajaran yang pertama, secara sekilas, kita telah mempelajari tentang diri Allah Bapa. Sedangkan dalam pelajaran yang kedua, kita telah mempelajari tentang diri dari Allah Anak, yaitu Yesus, Sang Mesias. Sekarang kita akan mempelajari pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Roh Kudus. Mengenai pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Roh Kudus, kita harus mengerti bahwa yang pertama, Roh Kudus adalah suatu pribadi. Ia bukan suatu gejala atau sekedar suatu kuasa. Memang Roh Kudus memiliki kuasa, namun ia bukan suatu kuasa. Kuasa bukan pribadi, namun kapasitas. Roh Kudus disebut sebagai pribadi karena ia memiliki kehendak, pikiran, dan perasaan. Ia dapat berkehendak ini dan itu. Ia dapat berpikir, dan ia juga dapat merasa sedih ataupun merasa gembira. Tetapi tidak demikian halnya dengan kuasa. Kuasa tidak memiliki keinginan, tidak dapat berpikir ataupun berperasaan. Karena itu Roh Kudus bukan sekedar suatu kuasa, namun dia adalah pribadi yang memiliki kuasa. Lebih jauh lagi, kita juga harus mengerti bahwa Roh Kudus adalah pribadi dari Allah sendiri. Dia adalah Allah. Itu sebabnya acap kali Roh Kudus juga disebut sebagai Roh Allah. Ingat, Roh Kudus adalah Allah sendiri. Karena Roh Kudus adalah Allah, itu sebabnya sifat-sifat dari Allah ada pada diri Roh Kudus. Ia bersifat Maha Hadir. Ia ada di mana-mana. Dimanapun kita berada, Roh Kudus ada di sana. Berikutnya, ia Maha Tahu. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita sembunyikan dari Roh Kudus. Ia mengetahui seluruh pikiran dan keadaan diri kita. Ia juga Maha Kuasa. Ia terlibat dalam menciptakan manusia. Kuasanya tidak terbatas. Oleh karena itu Roh Kudus dapat melakukan hal-hal yang melampaui kemampuan akal manusia untuk mencernanya. Lebih jauh, Roh Kudus bersifat kekal. Artinya ia tidak berawal dan tidak berakhir. Karena ia bersifat kekal, itu sebabnya ia sudah ada sejak pada bulannya. Singkat kata, semua sifat-sifat yang ilahi dari Roh Kudus ini menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi dari Allah sendiri. Dalam hal ini, yaitu pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Apakah peranan dari Roh Kudus dalam kehidupan pengikut Kristus atau umat Tuhan? Ada banyak. Antara lain, ia memenuhi diri pengikut Kristus. Untuk memahami kebenaran ini, pertama-tama kita harus mengerti keberadaan dari Roh Kudus di dalam diri pengikut Kristus. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka di saat itu Roh Kudus tinggal dan berdiam dalam diri kita. Saya ulang,
Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka di saat itu juga Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam diri kita. Kehadiran Roh Kudus atau Roh Allah di dalam diri kita itu melahirkan kita kembali menjadi manusia baru. Oleh karena itu, Roh Kudus berdiam di dalam diri semua orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Apabila Anda telah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, sesungguhnya Roh Kudus telah tinggal dalam diri Anda. Namun Roh Kudus bukan hanya bersedia tinggal di dalam diri kita. Ia juga bersedia memenuhi seluruh diri kita dengan dirinya. Karena itu harus dibedakan antara didiami oleh Roh Kudus dengan dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam gelas ini terdapat air. Artinya air tinggal di dalam gelas ini. Namun tidak berarti bahwa gelas ini sudah dipenuhi dengan air. Demikian juga Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Di dalam diri orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Namun bukan berarti dengan sendirinya yang bersangkutan pasti dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika orang dipenuhi dengan Roh Kudus, untuk pertama kalinya, pengalaman itu disebut dibaptis dengan Roh Kudus. Apabila orang dibaptis dengan Roh Kudus, maka di saat itu ia dipenuhi dengan Roh Kudus. Coba lihat gelas ini. Di dalamnya terdapat air. Namun belum penuh dengan air. Bagaimana caranya agar gelas ini menjadi penuh dengan air? Yaitu, saya harus menenggelamkannya, atau membenamkannya, atau membaptisnya ke dalam air. Ingat, kata baptis artinya ditenggelamkan. Kalau gelas ini saya tenggelamkan ke dalam air, maka di saat itu juga gelas ini akan menjadi penuh dengan air. Jadi sekali lagi, kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus atau dipenuhi dengan Roh Kudus saat kita dibaptis dengan Roh Kudus. Dengan kata lain, pengalaman untuk pertama kalinya dipenuhi dengan Roh Kudus itulah yang disebut dengan dibaptis dengan Roh Kudus. Hal ini berarti bahwa kita hanya akan dibaptis dengan Roh Kudus satu kali saja, yaitu saat untuk pertama kalinya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Sedangkan dipenuhi dengan Roh Kudus untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya bukan lagi disebut sebagai dibaptis dengan Roh Kudus. Hanya disebut dipenuhi kembali dengan Roh Kudus. Mengapa dipenuhi kembali? Sebab dipenuhi oleh Roh Kudus itu bersifat berulang-ulang dan terus-menerus. Apabila kita membaca Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18, di sana kita dapat melihat sifat dari dipenuhi dengan Roh Kudus. Di sana dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata penuh ini di dalam bahasa Yunani adalah dalam bentuk kata kerja present imperatif. Present artinya selalu. Imperatif artinya suatu kata perintah. Yaitu harus, mesti. Imperatif bukan himbauan. Seperti kalau Anda tidak keberatan, boleh ya, boleh tidak. Bukan. Oleh karena itu, Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18 tadi, di dalam tata bahasa yang tepat, yaitu present imperatif, seharusnya diterjemahkan sebagai berikut. Haruslah kamu senantiasa penuh dengan roh. Hal ini menunjukkan bahwa dipenuhi dengan Roh Kudus merupakan suatu keharusan. Bagi setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini keharusan. Anda harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Lebih lanjut, dipenuhi dengan Roh Kudus ini harus bersifat senantiasa. Bukan kadang-kadang atau sesekali, namun senantiasa alias terus-menerus. Ya, Anda harus terus-menerus atau senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Mengapa hal ini suatu keharusan? Apakah bila orang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, ia tidak akan diselamatkan dari hukuman dosa? Jelas bukan demikian adanya.
Kita selamat dari hukuman dosa karena anugerah Allah yang kita terima melalui iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan. Dan bukan karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi dipenuhi dengan Roh Kudus maupun dibaptis dengan Roh Kudus bukan dalam kaitan masalah keselamatan. Namun hal ini berkaitan dengan hidup berkemenangan dan menjadi saksi Kristus yang efektif di dunia ini. Hidup yang berkemenangan atas dosa, masalah, dan pencobaan. Sebab seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang 8. Ketika Roh Kudus memenuhi diri kita, maka kuasa Allah akan memenuhi diri kita. Dengan kuasa Allah ini kita akan menjadi saksi yang efektif dari Kristus. Kita juga akan hidup berkemenangan atas dosa, masalah, dan pencobaan. Tadi kita telah belajar bahwa di saat kita dibaptis dengan Roh Kudus, di saat itulah untuk pertama kalinya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Berarti apabila dipenuhi dengan Roh Kudus merupakan suatu keharusan, maka dibaptis dengan Roh Kudus juga merupakan suatu kewajiban bagi semua pengikut Kristus. Sekarang, apakah syarat dan langkah-langkah untuk menerima baptisan Roh Kudus itu? Ada beberapa syaratnya, yaitu yang pertama, kita harus sudah lahir baru, alias sudah mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Ingat, tadi telah saya jelaskan, di saat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka di saat itu Roh Kudus akan tinggal dalam diri kita. Berarti, kalau orang belum percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus tidak akan tinggal dalam diri yang bersangkutan. Karena itu, orang yang belum lahir baru atau belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan tidak akan dapat dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangankan dipenuhi, didiami pun tidak. Yang kedua, rindu untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-37 sampai 39, Tuhan Yesus menggunakan istilah haus. Kata haus ini artinya adalah sangat rindu seperti orang yang haus. Dalam hal ini rindu akan Roh Allah memenuhi dirinya. Yang ketiga, di dalam rasa rindu tersebut kita minta dengan iman kepada Allah agar Dia membaptis diri kita dengan Roh-Nya. Yang keempat, kita menerima baptisan Roh Kudus tersebut dengan iman. Kita memintanya dengan iman dan kita harus menerimanya dengan iman. Artinya kita percaya bahwa Tuhan setia kepada janjinya, yaitu firman-Nya di dalam Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Di sana dikatakan sebagai berikut. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikannya kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Perhatikan kalimat terakhir dari ayat yang ke-13. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya kalau kita minta Roh Kudus, pasti Allah akan memberi Roh Kudus kepada kita. Tidak usah ragu-ragu. Kalau hari ini juga Anda meminta agar diri Anda dibaptis dengan Roh Kudus, maka Allah pasti akan membaptis Anda dengan Roh-Nya. Pasti. Bukan kemungkinan besar. Pasti. Bukan siapa tahu, semoga kiranya. Bukan. Pasti. Karena itu, terimalah apa yang Anda minta itu dengan iman. Sekarang, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Kalau dibaptis dengan air, mudah bagi kita untuk mengetahui tandanya, yaitu tubuh kita menjadi basah kuyup dengan air. Bagaimana halnya mengenai dibaptis dengan Roh Kudus? Untuk itu, seperti yang tertulis pada buku panduan pemuritan pola hidup dalam kerajaan Allah yang tentunya telah Anda isi sebelum Anda mendengarkan uraian saya ini, saya meminta Anda mempelajari di sana 5 catatan di dalam Alkitab tentang peristiwa pembaptisan dengan Roh Kudus.
Yang pertama, yaitu pembaptisan Roh Kudus atas 120 orang murid di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Yang kedua, pembaptisan Roh Kudus atas para murid di Samaria. Yang ketiga, pembaptisan Roh Kudus yang dialami oleh Paulus saat ia berada di kota Damsyik. Yang keempat, pembaptisan Roh Kudus atas keluarga Cornelius di kota Kaisaria. Dan yang kelima, yaitu pembaptisan Roh Kudus atas para murid di kota Efesus. Dari catatan Alkitab tentang kelima peristiwa pembaptisan Roh Kudus tersebut, dapat kita simpulkan, yaitu yang pertama, tidak semua orang yang dibaptis dengan air dengan sendirinya juga dibaptis dengan Roh Kudus. Contoh, para murid di Samaria, walaupun mereka telah dibaptis dengan air, namun mereka belum dibaptis dengan Roh Kudus. Yang kedua, tidak ada pola pembaptisan yang sama. Ada orang-orang yang dibaptis dengan Roh Kudus sesudah didoakan dengan disertai penumpangan tangan, yaitu para murid di Samaria dan Efesus. Namun ada juga yang tidak didoakan ataupun ditumpangi tangan, namun langsung sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Contohnya yaitu keluarga Cornelius. Sementara Petrus sedang berkhotbah, mereka mendadak dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang ketiga, tidak semua peristiwa pembaptisan dengan Roh Kudus itu disertai dengan tanda bahasa roh. Ada orang-orang yang saat dibaptis dengan Roh Kudus, mereka langsung berbahasa roh. Seperti para murid di kota Yerusalem, keluarga Cornelius, dan para murid di Efesus. Namun mengenai para murid di Samaria dan Paulus, saat mereka dibaptis dengan Roh Kudus, tidak disebut dengan jelas bahwa saat itu juga mereka langsung berbahasa roh. Yang keempat, memang bahasa roh sering menyertai pembaptisan Roh Kudus. Dari 5 catatan di atas, 3 peristiwa baptisan secara definitif, artinya lugas, dikatakan disertai dengan bahasa roh. Sedangkan yang 2 peristiwa tidak disebut seperti demikian. Oleh karena itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa bahasa roh merupakan suatu tanda dari baptisan Roh Kudus. Namun bukan satu-satunya tanda. Sebab di dalam kelima catatan tersebut, di samping bahasa roh, ada juga berbagai hal yang lain yang menyertai baptisan Roh Kudus, seperti bernubuat dan memuji Tuhan. Oleh karena itu, di dalam meminta untuk dibaptis dengan Roh Kudus, yang harus Anda minta adalah agar Roh Kudus memenuhi diri Anda, bukan meminta agar tanda-tanda tertentu terjadi atas diri Anda. Tanda-tanda itu, termasuk di dalamnya bahasa roh, merupakan penyerta dari baptisan Roh Kudus itu sendiri. Jadi jangan minta tandanya, namun mintalah agar Roh Kudus memenuhi diri Anda. Acap kali orang sibuk meminta tandanya, sehingga bukan meminta baptisan Roh Kudusnya, minta baptisannya. Tanda-tanda itu dalam berbagai macam bentuknya akan menyertai baptisan itu. Tadi saya telah menyinggung tentang penumpangan tangan saat para murid di Samaria dan Efesus didoakan untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Di dalam Alkitab, kita melihat bahwa penumpangan tangan ini dilakukan pada penabisan pelayan Tuhan, pengutusan untuk melayani, pembagian karunia ilahi, dan penyaluran kuasa ilahi. Oleh karena itu, mendoakan orang, termasuk mendoakan agar kuasa Tuhan menyembuhkan orang dari sakitnya, dapat dilakukan dengan menumpangkan tangan atas orang yang didoakan. Tidak harus disertai dengan penumpangan tangan. Namun Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa doa yang disertai dengan penumpangan tangan ini sangat besar dampaknya. Yang terakhir, sekarang kita melihat tentang manifestasi jasmania yang terjadi atas diri seseorang bila Roh Kudus bekerja dalam diri yang bersangkutan. Di dalam Alkitab kita melihat catatan apabila Roh Kudus bekerja di dalam diri seseorang, termasuk ketika Roh Kudus memenuhi diri yang bersangkutan, bukan saja karya Roh Kudus itu berdampak dalam jiwa dan roh dari orang tersebut, tetapi dapat juga berdampak secara jasmania terhadap dirinya. Misalnya, seperti yang ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ke-13.
ketika para murid di Yerusalem dipenuhi dengan Roh Kudus, ada orang yang beranggapan bahwa mereka sedang mabuk anggur. Hal ini menunjukkan bahwa ada manifestasi secara jasmania yang terjadi atas diri para murid yang dipenuhi dengan Roh Kudus tersebut. Dari catatan-catatan Alkitab tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu bila Roh Kudus bekerja atas diri seseorang, maka hal tersebut dapat disertai dengan berbagai manifestasi jasmania. Seperti misalnya orang tersebut terjatuh ke tanah atau manifestasi jasmania lainnya. Namun harus diingat bahwa karya Roh Kudus itu tidak harus selalu disertai dengan manifestasi jasmani. Tidak selalu harus. Artinya bisa ya, bisa tidak. Karena itu adalah sangat keliru kalau orang beranggapan bila seseorang belum terjatuh ke tanah, maka Roh Kudus belum bekerja dalam diri yang bersangkutan. Akibatnya tidak jarang orang yang memaksakan diri agar orang yang ia doakan harus jatuh, entah dengan cara didorong atau dengan cara-cara yang lain. Karena ia beranggapan kalau belum jatuh ke tanah, artinya Roh Kudus belum bekerja. Kalau sudah jatuh, nah Roh Kudus sudah bekerja. Demikian juga ada orang yang dengan sengaja menjatuhkan dirinya sendiri supaya dia dianggap oleh orang lain bahwa Roh Kudus sudah bekerja dalam dirinya. Sekali lagi, bila Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang, hal tersebut dapat disertai, namun tidak harus selalu disertai dengan berbagai manifestasi jasmania. Lebih jauh, adanya manifestasi jasmani saat Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang bukan menunjukkan tingkat rohani yang mengalaminya. Adalah sangat keliru bila orang beranggapan bahwa orang yang mengalami manifestasi jasmani seperti jatuh, melompat-lompat atau lainnya lebih tinggi rohaninya dibandingkan orang yang tidak mengalami manifestasi jasmani tadi. Saat Yesus akan ditangkap oleh para pengawal bait Allah di Taman Getsemani, dicatat di dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-6. Para prajurit itu terjatuh ke tanah. Hal ini bukan menunjukkan bahwa mereka, para prajurit itu, lebih tinggi rohaninya dibandingkan para murid Yesus yang tidak terjatuh ke tanah. Selain itu, manifestasi jasmani ini juga tidak menunjukkan tingkat pekerjaan Roh Kudus pada diri orang yang mengalaminya. Sehingga adalah salah bila orang beranggapan kalau belum ada manifestasi jasmania, maka berarti Roh Kudus belum sungguh-sungguh bekerja. Keliru. Sebab akibatnya, seperti tadi yang telah saya katakan, orang memaksakan diri untuk membuat dirinya atau orang lain untuk seakan-akan menunjukkan manifestasi jasmania, supaya dipandang orang bahwa Roh Kudus sudah bekerja dengan luar biasa dalam diri yang bersangkutan. Padahal sesungguhnya manifestasi jasmania yang palsu atau pura-pura ini justru mendukakan Roh Kudus. Ingat, yang kita cari bukan manifestasi jasmaniahnya, namun Roh Kudus yang bekerja dan senantiasa memenuhi hidup kita. Supaya dengan demikian, kita dapat menjadi saksi Kristus yang efektif dan hidup berkemenangan atas dosa, masalah, dan pencobaan. Sekarang waktunya bagi Anda untuk mendiskusikan apa yang telah Anda pelajari dalam buku panduan pemuridan pola hidup dalam kerajaan Allah di dalam kelompok Anda. Saya berharap pelajaran hari ini bukan sekedar menambah pengetahuan Anda, namun benar-benar Anda alami dan Anda lakukan dalam kehidupan Anda. Oleh karena itu, apabila Anda belum mengalami baptisan Roh Kudus, sampaikan hal tersebut kepada pembimbing rohani Anda, agar yang bersangkutan dapat mengatur waktu yang tepat untuk melayani Anda. Selamat berdiskusi.